Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan ya materi hari ini masih tentang cahaya lanjutannya, yaitu tentang ini difraksi ya, tentang difraksi cahaya ya. Difraksi dan interferensi ya, dari dua ya. Difraksi sama interferensi. Mulai dari difraksi dulu ya. Difraksi itu apa? Ya, difraksi itu apa ya? Difraksi itu maksudnya adalah pembelokan gelombang yang disebabkan oleh adanya penghalang atau celah. Ini ya. Itu yang dimaksud difraksi. Jadi difraksi itu adalah pembelokan cahaya ya. Pembelokan arah perambatan cahaya karena adanya celah. Celah itu penghalang ya. Ya. Jadi penyebab belok itu karena ada celah atau penghalang. Beda dengan pembiasan. Kalau pembiasan kan pembelokan yang disebabkan oleh perpindahan medium. Jadi mediumnya pindah yang kita bahas kemarin itu loh. Itu kan arah perambatannya kan belok juga ya. Tapi itu disebabkan oleh perbedaan medium atau lebih tepatnya perbedaan indeks bias ya antara medium yang satu dengan medium yang berikutnya. Nah, kalau ini bukan karena itu ya. Mediumnya sama, cuma dalam perambatan itu ada celah penghalang. Ada penghalang lah, katakanlah celah gitu ya. Nah itu. Jadi itu ya. Jadi di slide dituliskan bahwa akibat difraksi pembelokan gelombang dapat menyebabkan terjadinya fringe, yaitu terjadinya intensitas maksimum minimum pola terang gelap yang berurutan bila di belakang penghalang atau celah diberi layar dengan syarat bahwa lebar celah sebesar sekitar panjang gelombang. Nah, begitu ya. Jadi efek dari difraksi ya, itu kan tadi terjadinya ini kan, terjadinya apa? Pembelokan. Nah, akibat pembelokan itu maka akan terjadi tumpang tindih ya. Terjadi tumpang tindih antara gelombang yang satu dan gelombang yang lain. Nah, tumpang tindih itu yang nanti akan menghasilkan ini. Istilahnya itu apa? Istilahnya itu penggabungan ya. Penggabungan atau ya penggabungan lah, penggabungan dua atau lebih gelombang. Dan nanti hasil penggabungannya itu bisa menghasilkan terang, bisa menghasilkan gelap, gitu ya. Terang itu kalau apa? Kalau gelombangnya itu bertemunya itu tepat ya. Misalkan kan kalian tahu ya, gelombang cahaya itu kan gelombang transversal. Ya, jadi gelombang cahaya itu adalah gelombang transversal. Jadi nanti gelombangnya berbentuk katakanlah gelombangnya berupa ombak misalkan ya, ombak itu kan ada puncak, ada lembah ya. Nah, kalau pas dua gelombang atau lebih ya, ketemu puncaknya semua ya, maka nanti puncaknya akan tambah tinggi. Ya, jadi misalkan gelombang satu puncak, gelombang kedua puncak, maka nanti puncaknya akan 2 kali lipat gitu ya. Begitu pula lembahnya juga akan bertemu lembah dengan lembah, maka nanti akan menjadi 2 kali lipat. Nah, kalau seperti itu, kalau cahaya nanti akan menghasilkan pola terang ya. Jadi makin terang ya, intensitasnya karena puncak ketemu puncak dan lembah ketemu lembah gitu. Tapi kalau sebaliknya ya, misal puncak, jadi gelombang pertama puncak, gelombang kedua pas lembah ya. Jadi puncak ketemu lembah maka nanti akan saling menghilangkan ya. Jadi puncak ketemu lembah kan saling menetralisir. Ya, saling menghilangkan antara satu dan yang lain. Maka nanti akibatnya apa? Ombaknya jadi menghilang ya. Karena yang satu puncaknya ombak, yang satu lembahnya ombak gitu. Maka nanti nah kalau cahaya nanti akan menjadi apa? Intensitasnya menjadi gelap. Ya, gelap. Jadi karena
intensitasnya menjadi berkurang, bahkan bisa 0 gitu ya. Jadi itu. Jadi nanti maksimum atau minimum bergantung yang terjadi itu apa ya? Apakah saling menguatkan, berarti kan terang nanti ya, atau saling melemahkan, berarti nanti gelap ya. Ya, tapi ada syarat lagi ya, bahwa difraksi terjadi kalau ukuran celahnya itu sekitar panjang gelombang. Jadi kalau celahnya terlalu besar ya, nanti nggak akan terjadi difraksi. Jadi difraksi terjadi kalau celahnya itu seukuran dengan panjang gelombangnya. Nah, kalian kan tahu ya, panjang gelombang cahaya itu kan sekitar ratusan nanometer ya. Berarti ya ukuran celahnya sekitar ratusan nanometer ya. Ratusan nanometer itu ya sekitar berapa nano ya. Nano 10-9, 10-7 berarti ya ini mikro ya. Mikrometer lah. 0,1 mikrometer ya. Ukurannya segitu ya, berarti kecil banget itu. Kalau 1 mili ya enggak bisa ya, 1 mili terlalu besar. Harus mikro ya, mikrometer ukurannya. Kemudian untuk menjelaskan difraksi itu teori yang kita bahas kemarin ya. Teori Hagen itu bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa difraksi. Kemarin Hagen kan menjelaskan ya bahwa setiap titik pada muka gelombang itu akan berperan sebagai sumber gelombang baru atau sumber gelombang sekunder. Setiap titik pada muka gelombang. Itu teori nanti yang akan menjelaskan difraksi ya. Jadi Hagen itu menciptakan teorinya untuk menjelaskan difraksi pada gelombang cahaya ya, gelombang cahaya dalam hal ini. Nah ini ya konsep difraksi. Difraksi ada dua nih, difraksi Fraunhofer sama difraksi Fresnel. Bedanya apa? Kalau Fraunhofer itu antara sumber gelombang ya, celah maksudnya tadi ya, antara celah dan layar, yaitu sangat jauh. Ya, sangat jauh. Jadi antara celah ya dengan layar. Layar itu apa sih? Untuk mengamati tadi loh, terang gelap tadi ya, fringe tadi ya. Fringe itu artinya pola berisi terang gelap itu namanya fringe ya. Jadi pola terang dan gelap itu kalau di optika itu istilahnya fringe. Fringe diamati pada layar gitu ya. Nah, kalau difraksi Fraunhofer itu berarti terjadi kalau layarnya berada pada jarak yang jauh. Kebalikannya Fresnel. Kalau Fresnel itu pada jarak yang dekat. Jadi istilahnya itu difraksi Fraunhofer disebut dengan nama difraksi medan jauh. Difraksi medan jauh. Kalau difraksi Fresnel disebut juga difraksi medan dekat. Pengertian jauh itu maksudnya itu perbandingan antara jarak layar terhadap celah gitu ya. Ya. Jadi jangan diartikan jauh itu sampai ribuan kilometer, enggak begitu ya. Bisa jadi jauh itu hanya beberapa meter saja, tapi karena ukuran celahnya itu kecil gitu ya. Jadi pengertian jauh itu dikaitkan dengan lebar celahnya gitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Ya, ada A. Ya, jadi ada celah ya sebagai sumber gelombang sekunder tadi kan gitu ya. Celah sebagai sumber gelombang sekunder ini kan ada 2 titik gitu ya. Dia berperan sebagai medan sekunder ya. Sumber gelombang sekunder gitu ya. Nah, kemudian kalau yang B itu adalah Fresnel ya, berarti near field, berarti medan dekat ya, near field. Jadi difraksi yang dihasilkan pada jarak yang dekat ya. Maksudnya itu fringe-nya itu terbentuk pada jarak yang tidak terlalu jauh dari celah ya. Tapi kalau yang satunya lagi Fraunhofer itu sebaliknya,
Ya, far field. Jadi medan jauh. Medan jauh berarti layarnya itu berada pada jarak yang jauh dari celah. Gampangnya gitu ya. Pokoknya Fraunhofer itu difraksi medan jauh, sementara Fresnel difraksi medan dekat gitu ya. Nah, kemudian yang D ini adalah terbentuknya bayangan pada difraksi Fraunhofer. Berarti difraksi pada medan jauh ya. Bila konsep Fraunhofer diberi lensa kok konsep bila difraksi ya. Bila difraksi diberi lensa temu di antara celah maka dapat di konsep Fresnel. Jadi ini kalau di antara celah dan layar ya kita berikan lensa ya. Jadi ada lensa di situ ya. Ya, maka kita bisa menerapkan ya konsep Fresnel pada apa itu difraksi Fraunhofer. Ya. Jadi difraksi Fraunhofer akan berubah menjadi difraksi Fresnel dengan batuan lensa. Ya. Jadi dengan adanya lensa maka jadi gini. Kenapa kok lensa bisa mengubah ya difraksi Fraunhofer menjadi difraksi Fresnel? Itu kaitannya begini. Jadi sebelum masuk lensa itu kan sinarnya sejajar. Nah, kalau sinar sejajar kan mereka tidak akan bertemu ya. Atau dengan kata lain bertemunya itu pada jarak yang jauh ya. Semakin sejajar semakin jauh tempat kedua semua sinar berkumpul ya. Gitu ceritanya ya. Jadi semakin sejajar semakin jauh lokasi atau tempat sinar-sinar tersebut mengumpul. Tapi dengan adanya lensa cembung ya, lensa cembung dalam hal ini ya, maka nanti sinar sejajar tersebut akan dikumpulkan ya, karena di situ kan ada titik fokus gitu ya. Nah kalau ngumpul berarti kan nanti pada jarak tertentu mereka akan bertemu ya. Di situ kan gambar P itu ya. Jadi dengan kata lain adanya lensa itu akan membuat difraksi Fraunhofer berubah menjadi difraksi Fresnel. Kira-kira gambarnya seperti itu ya. Jadi tadinya harusnya layarnya ditaruh di tempat yang jauh, karena adanya lensa maka bisa ditaruh di tempat yang dekat gitu loh. Padahal sinarnya nanti difraksi Fraunhofer ya, bukan Fresnel, tapi dengan adanya lensa berubah menjadi Fresnel ya, karena caranya dikumpulkan. Nah ini untuk difraksi Fraunhofer yang celah tunggal ya. Ini yang celah tunggal ini ya. Difraksi Fraunhofer ya ini kan. Nah, seperti tadi yang saya katakan ya, isinya difraksi kan pola gelap dan pola terang ya. Ya, gelap itu berarti intensitas minimum, terang itu berarti intensitas maksimum begitu ya. Nah itu, sehingga untuk difraksi Fraunhofer celah tunggal ya, maka nanti letak fringinya ya, letak fringinya itu ya ini kan ini ya nanti ya A per 2 sin theta sama dengan plus minus lambda per 2 ya. Ya, jadi sebetulnya kenapa kok timbul terang dan gelap itu karena perbedaan ini loh, perbedaan apa itu? Perbedaan lintasan ya. Jadi kalau lintasan kedua sinar itu sama ya. Ya, kalau sama berarti kan nanti artinya kan apa itu? Puncak ketemu puncak, lembah ketemu lembah ya. Ya, sehingga nanti terjadi pola terang gitu ya. Tapi kalau selisih lintasannya itu berbeda 180 derajat misalkan ya, 180 derajat atau setengah lambda ya. 180 derajat berikan setengah lambda. Maka nanti yang terjadi itu apa?
puncak ketemu lembah. Nah, kalau puncak ketemu lembah berarti kan saling melemahkan itu ya. Nah, itu jadi bergantung beda lintasan ya. Kalau beda lintasannya itu persis sama atau enggak persis sama tapi apa? Kelipatan dari lambda ya. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Nanti timbul pola terang ya. Tapi kalau setengah lambda, 3/2 lambda, 5/2 lambda. Nah, itu nanti timbul pola gelap. Nah, gitu ya ini kan. Nah, di sini beda lintasan ini digambarkan di sini ya. Yang dikasih kotak kecil ini loh. Ini ya. Apa itu? A/2 sin theta ya. Jadi A/2 sin theta ini menyatakan beda lintasan ya. Jadi A/2 sin theta ini menyatakan beda lintasan. Kalau dia itu setengah lambda ya, beda lintasannya ya, maka nanti yang terjadi ya gelap. Ya, itu ya. Kemudian apa? Kalau celah dibagi menjadi banyak bagian, maka sin theta gitu ya, sama dengan M lambda per A. Nah, ini ya. Jadi kalau dua bagian kan seperti ini ya. Ya, kalau ada banyak bagian, ya tinggal kita kalikan M ya. Gitu kan. Kalau yang kita bahas di atas kan M-nya 1 ya. Berarti itu dibagi menjadi 2, menjadi ya tunggal ya. Kalau M1 tunggal ya. Jadi tergantung kalau M-nya kan tadi 2 bagian. Ya. Jadi tergantung M-nya. M-nya mau berapa itu. Jadi secara umum ya ini sin theta sama dengan M lambda per A ya. Kalau yang tadi kan M-nya 1 yang di atasnya itu ya. Nah ini. Nah, nanti gambarannya seperti ini ya, gambaran dari apa itu difraksinya itu ya. Jadi ada terang, gelap. Nah ini kebetulan yang digambarkan yang gelap ini ya. M sama dengan 1 berarti gelap pertama, M sama dengan 2 gelap kedua, M sama dengan 3 nanti gelap ketiga. Nah itu. Ya nanti itu ada terang pertama, terang kedua, terang ketiga, nah dan seterusnya gitu. Nah ini ya, terus ke soal ya. Contoh soalnya ya. Ini cahaya laser ya. 633 nanometer ya. Melewati celah sempit dan diselidiki pola difraksi pada layar berjarak 6 meter dari celah. 6 meter ini jaraknya ya. Layar ini ya. Layar dari celah ini 6 meter jaraknya ya. Pada layar jarak antar pusat minimum pertama pada sisi pusat terang ini. Jadi jarak minimum pertama ya terhadap pusatnya itu 32 mm ini kan. Ini gelap pertama ya. Jadi di tengah itu terang ya. Di tengah itu terang. Habis itu di tepi-tepinya gelap ya. Gelap pertama, lalu terang lagi ya. Habis itu gelap lagi gitu ya. Jadi dia ini gelap pertama. Gelap pertama itu jaraknya 32 mm. Jarak antara pusat minimum pertama pada sisi pusat 32 mm. Berarti kalau minimum pertama berarti kan M-nya 1. Ya, M-nya 1. Berarti kalau gitu kalau gitu berarti Y1. Y1 kan berarti separuhnya ya. Y1 itu apa jarak dari pusat ya, pusat terang. Jadi kalau jarak antar gelapnya itu 32 berarti terhadap pusatnya berarti kan separuhnya itu ya. Jadi 32 berarti 16 mm. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Sehingga kalau ditanyakan berapa lebar celah? Lebar celah berarti kan A kecil ya. A kecil, coba kita lihat ya. A kecil sama dengan apa ya ini kan. Ini ya. Nah, rumusnya itu kan ini. Sebentar ya. Ini agar kalian tahu. Rumusnya kan ini ya. Ini loh. Rumusnya kan ini. Sin theta sama dengan M lambda dibagi A. A itu lebar celah ya. A itu lebar celah. Sin theta itu sama dengan ini loh. Sin theta nanti sama dengan tan theta. Ya, jadi sin theta bisa saya ganti dengan tan theta. Kenapa? Karena sudut kecil. Ya.
Jadi sin theta akan sama dengan tangen theta kalau sudutnya kecil. Sudutnya kecil maksud saya ya. Nah, tangen theta berarti kan kalau dari gambar, tangen theta berarti kan ini ya, Y dibagi X gitu ya, ini loh. Ini Y-nya, ini X-nya kan tangen theta. Ini kan. Dan itu bisa saya nyatakan dengan theta ya. Jadi kalau sudutnya kecil maka sin theta menjadi sama dengan tangen theta sama dengan theta ya. Jadi sin theta sama dengan tan theta sama dengan theta, itu berlaku kalau sudutnya kecil. Kalau sudutnya besar ya enggak bisa ya. Beda-beda. Sin theta tidak sama dengan tan theta juga tidak sama dengan theta. Tapi kalau sudut kecil itu sama ya. Sudut kecil itu berapa sih? Gampangnya sudut kecil itu ya kira-kira ya enggak sampai 10 derajat lah. Kurang dari 10 derajat. Ya, sekitar 10 derajatan. Nggak sampai lah gitu ya. Sehingga kalau apa itu, kalau seperti itu ya, maka nanti saya bisa tulis kalau gitu sin theta saya ganti theta gitu ya. Sin theta saya ganti theta, sehingga theta sama dengan m lambda per a, gitu kan. Nah sementara itu ya, theta juga boleh saya ganti menjadi apa? Ym per x ya. Theta juga boleh saya ganti. Jadi kalau gitu apa? Ym sama dengan x m lambda dibagi a. Ya, gitu kan. Jadi di sini m-nya kan ini plus minus 1 dan seterusnya gitu ya. Sehingga kalau itu dimasukkan ke sini nanti jadi gini ya. Nah, ini kan. Ini a kecil ini ya. Saya salah tulis nih. Harusnya a kecil ini. Bukan a besar itu. A kecil gini ya. Salah tulis itu. Itu. Jadi nanti a kecil kalau lihat di persamaan ini kan. Jadi ini kan a kecil sama dengan apa? X m lambda per ym kan itu ya. A kecil sama dengan x m lambda per ym. Nah ini kan. X m-nya kan 1 ya. M-nya 1 berarti x 1 lambda per ym. Ym-nya berarti y1 gitu ya. Tinggal kita masukkan x-nya 6 meter ya. Lambdanya tadi berapa? 633 nano. Nano itu berarti 10 min 9. Lambdanya kan nano. Jadi 633 kali 10 min 9 meter ya. Terus Y1 ya tadi. Y1 kan separuhnya 32 mm, berarti 16 mm atau 16 kali 10 pangkat minus 3 ya. Sehingga nanti jawabannya berapa? 2,4 kali 10 pangkat minus 4 meter. Nah itu. Ukuran celahnya segitu ya. 2,4 10 minus 4 meter. Berarti ya sekitar berapa itu? Minus 4 meter ya. Berarti berapa? 0,24 mm ya. 0,24 mm. Oke. Ya, terus berikutnya lagi ya, yaitu intensitas difraksi celah tunggal. Nah, sekarang berkaitan dengan intensitas. Jadi pada gambar A ya, ini menggambarkan difraksi ya, difraksi pada jarak pendek. Berarti ya Fresnel kalau itu ya, gelombang bidang pada celah dengan lebar A ya, pada celah tempat tipis bisa menjadi strip-strip. Gitu ya. Kemudian berikutnya pada titik O, gelombang datang dengan fase yang sama ya. Intensitas metode digambarkan dengan fasor ya. E0 jumlah setiap fasor menghasilkan pola maksimum gitu ya. Jadi di sini kan ada E0 ya. E0 gitu ya. E0 itu tadi itu jumlah setiap fasor. Jumlah setiap fasor yang menghasilkan pola maksimum. Kemudian berikutnya ini ya, pada titik P ya.
gelombang datang dari setiap titik berbeda fase ya. Perbedaan amplitude total dari faktor adalah beta dalam radian gitu ya. Ya, jadi itu menggambarkan diagram fasor ya. Diagram fasor. Nah, terus kalau tadi kan celah tunggal ya. Ini celah tunggal ya. Nah, terus berikutnya adalah masih celah tunggal ya. Sama seperti pada gambar C ya. Tetapi celah dibagi menjadi tak berhingga. Ya. Jadi celahnya dibagi lebih kecil-kecil lagi gitu ya. Dari gambar hubungan antara sudut busur dan jari-jari, maka jari-jari busur adalah E0 per beta ya. Amplitude EP dari kuadrat medali titik dalam pada titik P sama dengan tali AB adalah 2 epsilon 2 E0 per beta sin beta per 2 ya. Bila komentar di titik O adalah E0, maka komentar di titik P adalah EP E0 sin beta per 2 per beta per 2. Kemudian intensitas titik adalah, nah itu. Jadi intensitas ini merupakan kuadrat ya. Jadi sebetulnya intensitas itu adalah kuadrat dari ininya, dari medan listriknya ya. Gitu. Ya. Nah, terus terkait, jadi kan penyebab timbulnya terang gelap itu kan terkait dengan perbedaan panjang lintasan. Ya. Terkait dengan perbedaan panjang lintasan. Ya. Sehingga nanti intensitas itu ya, intensitas pada berbagai titik di layar itu ya, nanti ikuti yang sebelumnya itu ya, ini kan, nah ini kan, I sama dengan I0 sin beta per 2 per beta per 2, itu tadi kan. Nah, kemudian betanya kan bisa kita ganti dengan ini, 2pi per lambda A sin theta. Nah, itu nanti ya. Masukkan ke situ nanti dihasilkan menjadi persamaan 3 itu ya. Jadi kalau digambarkan ya seperti ini nanti pola perincinya ya. Untuk sinar warna merah ini, merah muda ini ya. Jadi di tengah terjadi maksimum ya. Nanti ada maksimum 1, maksimum 2, maksimum 3, maksimum 4 ya. Maksimum 5. Kemudian di antara maksimum dan minimum ada gelap ya. Ada gelap atau minimum ya. Jadi minimum pertama, minimum kedua, minimum ketiga, minimum keempat, minimum kelima, minimum keenam ya. Ya, jadi itu. Jadi minimum itu berarti gelapnya ya. Biasanya gitu, maksimum, minimum, maksimum, minimum gitu. Kemudian ini ditanyakan ini ya, rinci gelap berarti kan intensitas 0, gelap ya, minimum gitu ya. Kalau rinci terang berarti intensitas maksimum gitu ya. Nanti bisa kita cari menggunakan rumus yang sebelumnya ya, bahwa A sin theta per lambda sama dengan M gitu. Maka nanti dari situ kita bisa menentukan nilai dari beta, ya, di mana beta itu sama dengan plus minus 2M plus 1. Ya. Jadi tergantung ininya, fasenya ya. Kalau di sini dikatakan apa? Maksimum ya. Maksimum berarti kelipatan ganjil dari pi. Nah, kalau minimum nanti sebaliknya. Minimum berarti kelipatan genap dari pi. Pi itu radian ya. Pi itu radian gitu ya. Sehingga nanti intensitas masuknya sama dengan ini gitu ya. IM I0 M plus 2 pi kuadrat. Ya, ini baru bahas ini ya.
baru bahas difraksi ini ya. Sebetulnya kalau pembahasan yang enak atau bahasan yang tepat tuh dimulai dari interferensi dulu ya. Interferensi dulu baru difraksi ya. Tapi ini langsung ke difraksi ya. Kenapa kok begitu? Iya. Karena sebetulnya difraksi itu adalah pembelokan ya. Pembelokan perambatan cahaya. Lah, akibat pembelokan tersebut maka nanti terjadi interferensi ya. Ya. Jadi sebetulnya difraksi itu interferensi juga sebetulnya ya. Cuma kalau saya balik interferensi belum tentu difraksi gitu ya. Jadi peristiwa difraksi akan menghasilkan interferensi. Tapi kalau interferensi belum tentu ditimbulkan oleh difraksi begitu ya. Gampangnya gitu. Jadi kalau difraksi akan menghasilkan interferensi, tapi kalau interferensi belum tentu ditimbulkan oleh difraksi. Jadi sebenarnya kalau pembahasan yang runut itu biasanya ini dulu, interferensi dulu ya. Nah ini tapi tidak apa-apa lah. Nanti sambil ini kan, kalau ada bagian-bagian yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang perbedaan antara difraksi dan interferensi. Itu ini. Kalau interferensi ya berasal dari dua sumber gelombang yang koheren. Nah ini ya. Kalau difraksi kan tidak ya. Karena itu akibat dari prinsip Hagen. Ya, jadi ya pasti koheren lah. Ya, karena dia berasal dari sumber yang sama. Tapi kalau interferensi belum tentu gitu ya. Harus koheren ya. Kemudian intensitas pola gelap terang perinci hampir sama besar lah itu ya. Yang membedakan ya. Jadi intensitasnya hampir sama ya. Seragam. Tapi kalau yang difraksi tidak ya, semakin ke tepi semakin kecil gitu ya. Yang di pusat aja yang terang ya, semakin ke tepi semakin kecil. Kemudian perbedaan yang ketiga pada interferensi, kalau celah tunggal ya tidak akan timbul ya. Jadi kalau ada celah tunggal nggak akan terjadi interferensi, tapi kalau difraksi bisa ya. Jadi difraksi bisa terjadi pada celah tunggal, tapi kalau interferensi tidak mungkin ya. Ya, dua celah paling tidak ya baru interferensi. Itu beberapa perbedaan antara interferensi dan difraksi. Tapi kalau persamaannya ya tadi ya penggabungan ya, superposisi itu penggabungan ya. Jadi baik interferensi maupun difraksi itu berasal dari penggabungan atau superposisi gelombang yang sefase atau tak sefase ya. Yang sefase nanti akan menghasilkan pola terang ya. Yang enggak sefase akan menghasilkan pola gelap. Jadi sefase itu artinya bukit ketemu bukit ya, lembah ketemu lembah, lembah gelombang maksudnya ya. Tapi kalau nggak sefase ya itu bukit gelombang ketemu dengan lembah gelombang yang gelombang lainnya gitu ya. Itu maksudnya nggak sefase. Maka nanti yang dihasilkan pola gelap. Pola gelap itu berarti nggak sefase. Nah, berikutnya baru interferensi ya ini harusnya bahas ini dulu ya. Soalnya di sini ada beberapa bagian yang perlu penjelasan ya terkait dengan interferensi tersebut. Oke, enggak apa-apa lah. Kita ikuti aja apa yang ditulis di slide ini ya. Yang berikutnya adalah interferensi yang tadi ya. Nah, kalau interferensi itu adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menghasilkan pola yang konduktif atau destruktif. Jadi, konduktif itu saling menguatkan, destruktif saling melemahkan. Konduktif bisa terjadi kalau fasenya sama. Ya. Jadi fase sama berarti kan artinya kan puncak ketemu puncak, ya, lembah ketemu lembah. Itu saling menguatkan nanti. Polanya kondusif, konstruktif, terang. Tapi kalau berlawanan ya, jadi puncak ketemu lembah itu kan berlawanan, maka terjadi pola destruktif, saling melemahkan, saling merusak, gitu ya. Nanti hasilnya gelap. Ya, yang diperoleh itu gelap nanti gitu ya. Nah ini adalah cara menghasilkan interferensi.
Ya, jadi ada butuh 2 celah kan, ini kan, celah 1, celah 2 kan, supaya terjadi interferensi gitu ya. Jadi butuh 2 celah begitu ya, untuk terjadinya apa itu interferensi begitu ya. Bentar ya. Oke, itu. Terus kita lanjut aja ya. Masih banyak. Nah, jadi tadi yang sudah saya jelaskan tadi ya, ini cuma diulang aja ya. Jadi sudah saya jelaskan kan, kalau ini kan sefase ya, konstruktif kan, ya, tambah tinggi kan ya. Jadi kalau ini ya nanti hasilnya kan, lah ini hasilnya kan jadi ini kan, jadi hilang kan itu ya. Gelombangnya jadi hilang ini ya. Jadi destruktif ya, saling melemahkan ini. Ini kan puncak ketemu lembah gitu ya. Saya kira itu tahu lah. Lah, contoh yang paling populer untuk interferensi ini percobaan Young, ya. Thomas Young ya, 2 celah kan itu ya. Dan nanti penyebab terjadinya interferensi kan perbedaan lintasan ini. Ini kan perbedaan lintasannya ya, antara sinar 1 dan sinar 2 ya. Sinar 1 lewat celah bawah, sinar 2 lewat celah atas. Ini perbedaannya di sini kan, sebesar ini kan, ini loh, apa ini yang ini berapa ini delta L ini ya. Delta L yang ini loh, ini kan perbedaan lintasan antara 2 sinar yang berinterferensi. Delta L itu kalau di sini sama dengan apa? D sin theta, ini kan D-nya, ini theta-nya ya. Delta L nanti ya sama dengan ini. D sin theta kan itu ya. Dan nanti kita lihat apakah delta L ini gelombangnya nanti sefase atau berlawanan fase ya. Jadi kalau delta L itu kelipatan dari lambda, ya nanti sefase. Jadi kalau kelipatan dari setengah lambda ya, maksudnya itu setengah lambda, 1,5 lambda, 2,5 lambda, itu nanti dikatakan tidak sefase ya ini loh. Jadi kalau pola terang itu berarti delta L-nya nanti kelipatan dari lambda ya. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Tapi kalau dia itu apa 1,5 lambda, 2,5 lambda, 3 lambda, itu nanti akan menghasilkan gelap ya. Gelap itu artinya saling destruktif, saling melemahkan. Itu ya teorinya interferensi, percobaan Young. Nah, salah satu penggunaan dari percobaan Young ini adalah bisa kita pakai untuk mengukur panjang gelombang dari cahaya ya. Jadi nanti panjang gelombangnya itu bisa diukur dari jarak fringinya. Gitu. Karena nanti ada kaitan antara panjang gelombang dan jarak fringi. Jarak fringi itu Y ini loh. Y itu jarak fringi ya, dari pusat Y di sini kan. Y itu kan jarak fringinya itu. Nanti ada hubungan antara Y dengan lambda. Nah, ini di sini kan. Hubungannya kan ini nanti bahwa YD kecil per D besar M lambda lah ini kan. Y itu jarak fringi, D kecil itu ini lebar celah ya, bukan lebar celah, jarak kedua celah ya. Kan ada 2 celah itu, celah 1, celah 2. D itu jarak kedua celah. Kalau D besar itu jarak celah dari layar ini ya. D besar itu nanti. Nah, itu nanti. Jadi kalau kita tahu itu maka nanti kita bisa menentukan lambdanya berapa ya. Itu salah satu teknik untuk mengukur panjang gelombang itu menggunakan ini ya, interferensi. Ya, dapat ini, coba kalian baca ini. Dari jarak gelap atau terang ini dapat ditentukan panjang gelombang cahaya yang dipakai dalam percobaan ya, itu ya. Itu adalah salah satu penggunaan interferensi yaitu untuk menentukan panjang gelombang cahaya ya. Soalnya panjang gelombang cahaya kan nggak seperti gelombang ombak ya. Kalau ombak kan kelihatan itu berapa panjang gelombangnya dari jarak apa itu puncak dan lembahnya. Tapi kalau cahaya kan kita nggak tahu puncaknya seperti apa sih, lembahnya seperti apa sih kan nggak tahu. Kita tahunya kan terang gelap lah itu
Itu dari fringe-nya itu. Ya, dari fringe nanti bisa tahu. Pakai rumus ini ya. YD per D besar M lambda itu untuk terang ya. Untuk gelap ini YD per D besar M plus setengah lambda itu. Nanti itu. Oke, sebagai contoh ya, inilah. Ini sebagai contoh soal, misalkan ini ya, cara untuk menentukan panjang gelombang. Yaitu ini apa itu? Jarak kedua celah 0,5 mm kan bisa diukur tuh ya, milimeter kan. Masih bisa lah. Jarak dari layar celah 1 meter gitu ya. Terus fringe terang ya. Fringe terang apa ini ya? Garis terang pusat sampai kelima ya. Jadi kelima ya. Terang kelima ini, fringe kelima. Ya, fringe kelima itu 6 mm. Nah ini. M-nya 5 kan fringe kelima. Terus ini 6 mm ini. 6 mm berarti kan 6 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Ya langsung aja masukkan ke rumus ya. M lambda jadi rumus percobaan yang tadi ya. 5 lambda ini nanti ketemunya ini 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ya. Segitu nanti atau 6.000 Armstrong. Ya, saya tanya ke kalian, 1 Armstrong itu berapa meter ya? Pakai satuan Armstrong ini. Saya 1 Armstrong itu berapa meter? Ada yang tahu? Nggak tahu. 1 Armstrong itu 10 pangkat minus 10 meter ya. Oke, 1 Armstrong itu 10 pangkat minus 10 meter. Jadi yang mendekati nano lah. Kalau nanometer itu kan 10 min 9. 1 nanometer 10 min 9. Kalau 1 Armstrong 10 min 10. Artinya 1 nanometer itu 10 Armstrong. 1 nanometer itu 10 Armstrong. Jadi kalau 6 kali 10 pangkat minus 7 meter, ya kalian kalikan aja dengan 10 pangkat 10 ya. Ya, 6 kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat minus 10 kan sama dengan apa? 6 kali 10 pangkat 3 kan? 6 kali 10 pangkat 3 berarti kan 6.000 ya, 6.000 Armstrong. Nah, itu ya. 6.000 Armstrong. Terus berikutnya adalah percobaan Fresnel. Nah ini, berikutnya Fresnel yang kaitannya dengan cermin ya, bukan Fresnel yang tadi. Kalau tadi kan Fresnel yang difraksi ya, jadi ini percobaan yang lainnya. Jadi ini bukan Fresnel yang difraksi, tapi Fresnel yang dua cermin. Jadi ada dua cermin ini. Jadi ada dua cermin. Ya nanti kedua cermin itu akan menghasilkan interferensi ya ini ya. Interferensi. Jadi sebetulnya cermin itu nanti berperan sebagai celah ya. Jadi cermin yang atas ya nanti berperan sebagai celah 1, cermin yang 2. Jadi maksudnya gini, cermin ini sebagai pengganti celah ya. Ya, sebagai pengganti celah. Kalau tadi kan menggunakan 2 celah. Nah, sekarang 2 celah itu diganti dengan cermin. Ya coba nanti kan terlihat di sini kan cermin yang 1 ya. Cermin yang 1 itu ya akan menghasilkan bayangan S1 ya. Sementara cermin yang 2 akan menghasilkan bayangan S2 begitu ya. Cuma ini gambarnya nggak benar ini ya. Gambarnya nggak benar jadinya menimbulkan keraguan itu ya. Kan kalian tahu kalau cermin itu kan cermin datar terutama ya. Jarak antar benda dan bayangan kan sama ya. Ya. Jadi sebetulnya ini ya hanya masalah cara gambarnya aja yang kurang pas gitu ya. Tapi pada dasarnya percobaan Fresnel itu menggunakan dua cermin datar yang membentuk sudut ya sebagai pengganti dari 2 celah. Nanti dihasilkan pola interferensi ya. Itu percobaan Fresnel. Nah, terus ada lagi ya selain cermin ada lagi yaitu menggunakan lapisan tipis ya.
Ya, nah kalau lapisan tipis, maka nanti terjadi ada dua pemantulan ya. Jadi dipantulkan pada lapisan atas sama dipantulkan pada lapisan bawah ya. Jadi yang terjadi nanti interferensi oleh lapisan atas dari lapisan tipis dan lapisan bawah dari lapisan tipis. Nanti berinterferensi. Jadi interferensinya itu adalah cahaya dari pantulan bagian atas lapisan tipis dan cahaya dari lapisan bawah lapisan tipis. Nanti berinterferensi di titik P ya. Pakai lensa, sebenarnya nggak harus lensa kan. Lensa ini kan cuma supaya terlihat interferensinya gitu ya. Kemudian ini kan interferensinya pada jarak yang jauh gitu ya. Jadi itu ya, sehingga nanti jadi di sini terlihat ada perbedaan lintasan ya antara cahaya yang langsung dipantulkan dengan cahaya yang lewat pantulan bawah kan. Beda lintasan kan ini kan. Ini ya, bolak-baliknya ini kan beda lintasannya ya. Ya, bolak-balik dikurangi yang ini ya, ini loh. Ini kan di sini kan ya. Jadi bolak-balik ini dikurangi yang ini gitu ya. Ya, jadi ya yang sinar kedua ini kan bolak-balik. Sinar yang pertama kan ini dikurangi gitu ya. Ya, jadi apa istilahnya ini kan. Nah, ini kan NAB plus NBC, soalnya dia N lewat lapisan tipis ya. N itu indeks bias lapisan tipis dikurangi AD kan udara ya. Jadi udara kan satu indeks biasnya ya, sehingga nanti jadi ini. Nah itu kalau dia sefase ya nanti saling menguatkan ya. Tapi kalau berlawanan fase nanti saling melemahkan ya. Lalu nanti digunakan ini hukum pembiasan kan, nanti ada pembiasan kan ya. Sinar datang, sinar pantul, sinar datang, sinar bias itu ya, pakai hukum Stelios ini. Ini pakai hukum Steliosnya di sini nih, ini hukum Stelios ini ya. AD sama dengan apa ini? Di sini ya. AB kan ini ya, AB D cos R ya. Dan AD sama dengan AC ya ini ya. Ini AC sin I. Sin itu kan ini ya. AC sin I. Sehingga nanti kita bisa menentukan berapa selisih lintasan antara kedua sinyal tersebut ya. Ini perhitungannya, ini pakai hukum Stelios kan ya. Pakai hukum Stelios. Nah, nanti hasil akhirnya itu ini ya. Hasil akhirnya itu ini ya. Delta S sama dengan ini. 2ND cos R. Gitu ya. Ya nanti tergantung ya. 2ND cos R atau delta S ini nanti apa? Apakah kelipatan dari lambda atau kelipatan plus setengah dari lambda. Ya. Nah, seperti ini ya. Supaya terjadi interferensi masuk di tipe E, delta S merupakan kelipatan dari panjang gelombang lambda. Akan tetapi sinar palu di P mengalami perubahan. Lah ini yang jadi masalah ya. Kalau seandainya tidak terjadi perubahan fase ya, maka delta S 2ND cos R ya akan menghasilkan sinar terang ya kalau dia kelipatan dari lambda, tapi terjadi pergeseran fase setengah ini ya, perubahan fase setengah. Sehingga nanti ada tambahan setengah ya karena ada perubahan fase. Jadi ini. Jadi nanti terjadi ini kan delta S ya. Nah ini kan jadinya seperti ini. Delta S sama dengan 2K plus 1 setengah lambda. Ini malah menghasilkan terang ya. Karena ada perubahan fase setengah. Ya, sebaliknya kalau apa itu terjadi interferensi yang saling melemahkan, ya gelap maksudnya itu. Ini kan maksimum ya. Jadi kalau maksimum ini kan
2 ND cos R sama dengan ini nanti ya, 2K plus 1 setengah lambda. Nah, ini ya. Ini adalah yang terjadi gini ya. Jadi ini sinar datang ya. Nah, ini kan yang langsung dipantulkan. Ini yang dipantulkan lapisan yang sebelah satunya ya, lapisan yang lebih dalam ya. Nah, nanti berinterferensi antara 1 dan 2 ini berinterferensi ya. Ini yang akan menghasilkan pola fringe, terang gelap itu antara 1 dan 2. Ya tadi perbedaan intensnya itu kan tadi ya. Nah, sebetulnya ini menjelaskan ya bahwa ketika dia dari ini loh ya, dari ini terjadi pergeseran fase ini ya. Taunya dari mana? Iya kan harusnya sehabis puncak kan berikutnya kan lembat. Ternyata puncak lagi lah, itu kan berarti kan terjadi perubahan fase setengah ya. Nah, ini untuk yang interferensi minimum ya, gelap ya. Jadi kalau gelap nggak ada setengahnya. Jadi delta S. Terus penggunaannya itu apa? Penggunaan dari interferensi oleh lapisan tipis itu ya. Jadi penggunaannya itu bisa 2 macam. Bisa juga digunakan untuk menentukan panjang gelombang, bisa juga digunakan untuk menentukan tebal lapisan. Bergantung yang diketahui apa ya. Kalau yang diketahui tebal lapisan berarti bisa digunakan untuk menentukan panjang gelombang. Tapi sebaliknya kalau yang diketahui panjang gelombang bisa digunakan untuk menentukan tebal lapisan ya. Soalnya lapisan tipis itu ya sangat tipis sekali ya. Jadi ngukurnya nggak bisa pakai meteran ya. Karena tipisnya itu ordernya sudah nggak lagi bisa diukur pakai meteran, termasuk meteran yang kecil ya. Mikrometer skrup nggak bisa, soalnya ordernya tuh sudah nggak milimeter, lebih kecil dari milimeter ya, mikrometer gitu. Sudah berorder mikrometer, nggak bisa diukur pakai. Jadi ukurnya pakai cahaya ya. Tebalannya ukurnya pakai cahaya. Cahaya yang diketahui panjang gelombangnya tentunya ya. Kalau nggak diketahui panjang gelombangnya nggak bisa. Ya, itulah salah satu teknik untuk mengukur lapisan tipis yang sangat tipis menggunakan gelombang cahaya. Nah, misalkan ini ya sebagai contohnya untuk mendapatkan gambaran. Tentukan tebal lah ini kan. Tebal lapisannya berapa? Kalau saya menggunakan cahaya dengan panjang gelombang 4000 Armstrong. Ya, lihat aja nih interferensi apa ini. Ini nggak disebutkan ada interferensi apa ya. Kalau nggak disebutkan interferensi, ya berarti apa? Interferensi terang gitu ya. Kalau di soal nggak menyebutkan interferensi apa, berarti kita anggap interferensi terang atau interferensi maksimum. Itu seperti interferensi maksimum ya, menggunakan rumus ini kan. Ini kan rumus untuk interferensi maksimum tadi ya. Yang tadi itu. Ya, berarti D-nya nanti kan ini ya. 2 ini per setengah dibagi ini kan. 2N cos R. Terus kita masukkan aja angkanya ya. Gitu kan. K-nya 1 kan berarti. Soalnya kita anggap aja interferensi pertama ya. Ya apa ya terang pertama maksudnya itu ya. Terus apa itu R-nya 0 derajat ya. Kalau R-nya 0 derajat berarti kan 1 ya. Cos R 1 kan ya. Sehingga diperoleh, nah ini kita masukkan angka-angkanya aja. D2 plus 1 setengah ya. Lambdanya 4000 Armstrong ya. 2N-nya 3/2 ya. Mungkin maksudnya air ini ya, 3/2 itu ya. Lapisan tipis air gitu ya. Sabun mungkin, lapisan tipis sabun itu ya. Kalikan 1 ya. Cos R 1 karena tegak lurus ya. Tegak lurus berarti kan R-nya 90 derajat. 90 derajat, 0 derajat. Karena tegak lurus itu diukur dari garis normal. Dari ukuran dari garis normal. Sehingga nanti dari situ nanti kita bisa hitung berapa? 2000 Armstrong. Jadi kalian bisa lihat aja berapa tebal lapisnya 2000 Armstrong. 2000 Armstrong itu berapa meter? 2000 Armstrong itu ya 2000
kali 10 pangkat minus 10 ya. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 7. Ya. 2 kali 10 pangkat minus 7 berarti 0,2 itu. 0,2 mikrometer. Nah, ya, 0,2 mikrometer loh ya, nggak bisa diukur tuh sampai mikrometer itu. Mikro loh ya ukurannya itu. Kalau milimeter masih bisa. Itu. Kalau sudah mikro nggak bisa. Ini lagi ya. Kalau ini sebaliknya ini. Kalau diketahui tebal apa ini? Tebal lapisannya ya. Tentukan panjang gelombangnya. Berarti kan dibalik nih ya. Sudutnya 45 ya. Jadi kalau sudutnya 45 ya berarti cos 45 ya. Sudut bias cos 45 derajat 2 lambda. Lambdanya berapa? Ketemu 919 nanometer. 10 pangkat min 9 nano ya. Dibalik gitu aja ya. Itu ya. Masih ada lagi ya. Tinggal yang terakhir, bahasan terakhir apa ini? Cincin Newton. Nah, ya. Jadi interferensi berikutnya adalah cincin Newton ya. Jadi kalau kita hitung tadi ya interferensinya oleh apa aja tadi ya. Coba ya tadi interferensinya ya. Coba saya telusuri lagi ya. Yang pertama oleh 2 celah ya, cobaan Young tadi ya. Nih, coba yang 2 celah ya. 1. Terus yang kedua cermin tadi ya. Fresnel ya. Yang kedua Fresnel dan yang ketiga ini lapisan tipis ya. Yang ketiga lapisan tipis. Ini lapisan tipis. Lapisan tipis. Lapisan tipis. Ini lapisan tipis ya. Ini yang keempat tadi ya. Cincin Newton ya. Jadi interferensi yang ketiga itu cincin Newton. Nah, kalau Newton ini menggunakan lensa ini ya. Lensa apa ini? Lensa cembung datar. Terus di belakangnya ada ini ada kaca ya. Ini bila cahaya monokromatik dipantulkan oleh kedua permukaan yang berdekatan ke mata pengamat dengan titik tertentu ya. Titik singgung lensa akan terlihat sebagai sebuah lingkaran gelap. Jadi nanti akan ada interferensi ya di dalam ininya apa itu lensanya. Ya. Jadi dalam lensanya terjadi interferensi. Ya tentunya karena perbedaan ini, perbedaan lintasan tentunya ya. Jadi sekarang ini R itu jari-jari lensa, R besar ini ya. Kalau R kecil itu jari-jari cincin Newtonnya ya. Jadi nanti terbentuk lingkaran-lingkaran, masih cincin ya. Ini itu karena apa? Karena fringe-nya berupa lingkaran ya. Jadi nanti ada lingkaran terang, lingkaran gelap, lingkaran terang, lingkaran gelap ini ya. Pada permukaan ini, permukaan apa sih? Permukaan lensa yang melengkung ini ya. R kecil itu ya. Jadi kalau terang, ya ini R kecilnya itu merupakan ini akar ya, akar dari n setengah lambda R. Itu terang, tapi kalau gelap, R-nya itu adalah akar dari n lambda R kan gitu ya. Nah, itu. Ini tadi ya, jadi sudah saya jelaskan ya. Ini adalah terang, yang ini adalah yang gelap ya pada lensa. Jadi berupa lingkaran-lingkaran, disebut cincin Newton. Jadi lingkaran-lingkaran fringe ya, lebih tepatnya itu lingkaran fringe. Cincin fringe ya, cincin fringe. Disebut cincin Newton karena yang pertama kali menemukan Isaac Newton. Nah, ini contoh soalnya ya, 2 celah. Oh, ini 2 celah, berarti campuran ini ya soalnya ya. Berarti yang kalau 2 celah gini berarti percobaannya Young ya, Thomas Young. Ini cobanya Thomas Young ini berarti ya. 2 celah 1 mm disinari cahaya merah dengan panjang gelombang 6,5 kali terang. Ya, pertanyaannya apa? Jarak gelap ketiga dan terang pusat. Jarak terang kedua dengan garis terang keempat.
Nah, ini. Ya, berarti jarak fringinya, ya. Jarak fringi dari pusat fringi. Ya. Jadi yang A itu kan tanya fringi gelap ketiga. Ya. Kalau yang B tanya fringi terang kedua. Ya. Oh enggak ya, ya benar ya. Jarak antar fringi ini ya. Jarak fringi terang kedua dan terang ke sama-sama terangnya ya. Terang kedua dan terang keempat. Jarak antar fringi bukan terhadap pusat. Ya itu yang A, yang B-nya nggak dijawab ya. Yang dikerjakan cuma yang A ya. Oh tumpuk ini ya. Tumpuk ya. Oh ini mungkin maksudnya ini yang A, ini yang B ya. Cuma nggak dikasih B ini. Ya tinggal ini aja kita masukkan ke rumus percobaan yang tadi ya. Rumus percobaan yang kan tadi A sin theta ya. Sin tetanya diganti dengan ini. D per L ya. A-nya itu P ya. P itu jarak kedua celah kan itu ya. Cuma diganti lambang aja ini ya. P itu jarak kedua celah, berarti kan A ya, dipakai A ya. Sin tetanya itu ini D per L kan itu. Terus kemudian, oh ini soal semua ya. Walah ini, wah ini kayaknya loncat ini ya. Bentar kayaknya nggak bener ini. Bentar ya, saya pindah ya. Ini yang B ini, bentar. Nggak beres ini, saya pindah dulu ya. Loncat ini ternyata. Saya copy dulu ya. Nggak bener nih, harusnya gini. Nah, ini baru bener ya. Yang ini malah saya ini aja deh. Saya delete ya. Nah, gini maksudnya ya. Jadi nggak bener tadi urutannya tadi. Nah, ya, jadi urutannya itu ini ya. Ini kan jawaban A, yang jawaban B-nya itu ini loh. Ini kan P itu apa sih jarak? Kok P itu jarak? P itu ya jarak kedua celah ya. Eh, D itu adalah apa D itu ya? Dua celah yang berjarak 1 mm. Oh maaf, saya salah maaf salah ya. P itu bukan jarak dua celah ya. P itu jarak fringi ya. Jarak fringi dari pusat fringi. Yang jarak kedua celah itu D ya, maaf ya. D itu jarak kedua celah. Ya. Kalau L itu jarak layar dari celah. Kalau P itu jarak ininya, jarak fringinya dari pusat fringi. Ya. Jadi yang ditanyakan kalau di sini kan ditanyakan apa? Jarak fringi ketiga ya. Berarti ini fringi ketiga berarti P3 ini ya. Fringi ketiga 1,6. Ini kan N-nya 3 ini ya. Fringi ketiga ya. P itu ternyata jarak fringi dari pusat fringi. Dari pusat layar ya. Kemudian kalau yang ini kan berarti kan terang kedua terhadap terang keempat, berarti ya sama artinya dengan ini. Dengan P ini nah. P4 dikurangi P2 ini kan ya. P4 kurangi 2 kan. Terang keempat kurangi terang kedua ya. Nanti jawabannya ini 1,3 mm. Ya, masih bisa diukur itu di layar. Kemudian berikutnya ini soal-soal ini ya. Soal-soalnya. Soal-soal interferensi. Kalau yang pertama soal tentang percobaan Young ya. Percobaan Young. Kalau yang kedua percobaan Young juga ya. Thomas Young ya. Celah ganda ya Thomas Young. Bedanya apa? Kalau yang pertama itu diketahui panjang gelombang ya. Panjang gelombang tahu. Ya, berarti ditanyakan panjang gelombangnya tahu, jarak kedua celah tahu,
Tadi ditanyakan ini ya, letak fringe-nya ya, jarak fringe dari pada layar ya, jadi berapa jaraknya. Cuma nanyanya nggak langsung jarak, tapi pakai sudut ya. Sudutnya berapa. Kemudian kalau yang kedua mungkin sebaliknya ya. Sebaliknya. Tapi panjang gelombang tahu ya. Nah, sebaliknya benar kan. Justru tahu jarak fringe-nya ini kan, 2 mm ini jarak fringe-nya ya. Ya, yang ditanyakan adalah, oh ini malah pertanyaannya kalau cahayanya diganti ya. Ya, jadi nomor 2 ini ceritanya itu panjang gelombang cahayanya diganti. Jadi kalau pakai cahaya panjang gelombang 0,6 mm ya, ya jarak antara 3 garis gelap yang berdekatan itu 2 mm ya. Jadi, nah kalau saya ganti menjadi 0,9 menjadi berapa kalinya? Ya gitu ya, maksudnya itu gitu ya. Jarak antara 2 garis yang berdekatan jika menjadi berapa kalinya ya. Yang jelas itu sebanding ya. Kalau kalian amati kan sebanding dari rumus percobaan Young tadi ini ya. Ya, jadi antara apa itu? Antara P dan lambda itu kan sebanding ya. P itu kan tadi jarak fringe dari pusat layar ya. Dengan lambda lihat dari sini ya. Kan antara P dan lambda kan sebanding. Maksudnya gini, kalau lambdanya 2 kali ya P-nya 2 kali. Cuma yang membuat soal ini harus cermat kan di pertanyaannya ya. Pertanyaannya kan istilahnya itu dirubah-rubah ya. Jadi kalian harus cermat di pertanyaan. Di sini coba kalian lihat ya. Ketika panjang gelombangnya 0,6 ya. Ya, berapa itu? Jarak 3 garis gelap yang berdekatan. Berapa? 2 mm ya. Kalau kalian saya tanya, kalau 0,6 saya ganti 0,9, nanti menjadi berapa ini? Bisa jawab. Ini loh, kalau 0,6 mikrometer ya, 0,6 mikrometer, ya jarak 3 garis gelap yang berdekatan kan 2 mm. Lalu ini saya ganti, 0,6 ini saya ganti menjadi 0,9 mikrometer. Menjadi berapa itu? Jarak antara 3 garis gelap yang berdekatan. Kan sebanding ya. 0,6 menjadi 0,9 itu dikali berapa? 0,6 menjadi 0,9 dikali berapa itu? Ada yang bisa jawab? 0,6 menjadi 0,9 itu dikali berapa? Dikali berapa? 1,5. Berapa yang keras? 1,5. Ya, 1,5 benar. Berarti kalau itu 2 kalian kalikan 1,5 berapa? 3. Ya 3 mm. Tapi jawabannya bukan itu ya. Makanya kalau kalian nggak cermat membaca soal bisa terkecoh itu. Tapi jawabannya bukan 3 mm. Kenapa yo? Karena pertanyaannya lain. Kalau pertanyaannya tentukan jarak antara 3 garis gelap yang berdekatan, ya jawabannya 3 mm. Tapi pertanyaannya nggak begitu. Ya. Pertanyaannya gini, tentukan jarak antara 2 loh digantikan. 2 garis yang berdekatan kan gitu ya. Berapa itu? Jadi kalau 3 garis yang berdekatan kan 3 mm. Lah kalau 2 garis yang berdekatan berapa? Jadi 3 garis yang berdekatan ya itu jaraknya itu 2 mm. Lah kalau kok 2 mm? 3 mm tadi ya. Untuk panjang gelombang yang baru ya. Jadi untuk panjang gelombang yang baru kan menjadi 3 mm. Tapi yang ditanyakan bukan 3 garis yang berdekatan, tapi apa? 2 garis yang berdekatan. Berapa kalau gitu? Berapa jawabannya? Kalau 3 garis yang berdekatan 3 mm. Nah, kalau 2 garis yang berdekatan menjadi berapa milimeter? Bingung kalian? Berapa?
2. Iya, 2. Kan 2 ya. Kan 3 garis 3 mm. Tadi kan 1 garisnya 1 mm ya. Iya benar 2 mm. Makanya di sini kan harus cermat kalian ya baca soal. Karena soal itu sedikit mengecoh ya. Dan yang terakhir itu apa? Soal tentang apa? 2 celah dari sebuah ini ya, ini soalnya percobaan yang semua ya, 2 celah, 2 celah, 2 celah ya. Ya memang sih kalau soal-soal tentang interferensi itu yes macamnya ya gitu-gitu aja ya, tipenya nggak terlalu banyak seperti soal di mekanika itu ya. Kayak hukum Newton itu kan soalnya hukum Newton kerja energi itu kan apa gerak lurus itu kan soalnya banyak. Kalau soal-soal tentang cahaya itu ya seperti itu soalnya ya. Nggak terlalu banyak variasinya. Juga sepertinya sama sini ya. Jarak celahnya 0,3, percobaan yang juga 50 cm jarak layarnya ya. Berapakah jarak antara garis gelap kedua dan ketiga dari ya sama kayak yang soal nomor 1 itu ya. Cuma yang ditanyakan di sini itu kan antar fringe ya. Kalau ini tadi kan terhadap pusat ya, ini enggak antar fringe, yaitu apa? Apalagi di sini apa ini? Berapakah jarak antara garis gelap kedua dan ketiga? Oh ya, jadi jarak gelap ketiga terhadap gelap kedua ya. Berarti artinya kan P3 kurangi P2. Untuk yang gelap ya, panjang gelombangnya 600 mikrometer ya. Jadi ya gunakan rumus yang ini tadi kan. Ini kan PD per L ya. Gitu kan. Yang pertama kan P3 kurangi P2 ya. Ya, gelap berapa ini? Gelap ya. Gelap ketiga kurangi gelap kedua ini kan ya. Gelap ketiga kurangi gelap kedua. Tapi untuk yang gelap ya. Kalau ini kan terang. Nah ini, hati-hati ya. Kalau rumus yang ini kan terang ya. Kalau gelap berarti rumusnya bukan ini ya. Kalau gelap berarti apa? Berarti N lambda gitu aja ya. Oh, benar ya. Oh, maaf. Ini gelap ya. Ya. Oh ya, ini gelap ini ya. Jarak antara gelap ketiga. Oh ya, ini gelap ya. Ya benar, pakai rumus ini. Gelap soalnya ya. Jadi nanti tinggal ada P3 kurangi P2. P3 berarti kan N-nya 3. Kalau P2 berarti kan N-nya 2. Nanti kurangkan aja ya. P3 kurangi P2. Nanti berapa? P itu kan ini kan. N dikurangi setengah lambda. Nanti dikali L per D lah dulu pakai ini. Nah itu. Ya sebenarnya soalnya ya cuma itu saja sih. Sudah selesai ya. Oke, barangkali ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Ada pertanyaan barangkali? Nggak ada pertanyaan? Sebetulnya banyak yang bisa kalian tanyakan ya. Mungkin kalian bisa tanya. Kalau kalian ini kan dari departemen apa saja ya? 1, apa arsitektur ya? Arsitektur, 2, apa aja tadi? Saya lupa ya kalian. 5 departemen kalau nggak salah ya. PWK, apalagi? Arsitektur. Sudah, arsitektur, PWK, apalagi itu? Desain produk. Desain interior, Pak. Desain produk, desain interior, apalagi? Satu lagi apa? Kalau saya ingat saya 5 ya. Oh itu DVK ya. DKV Pak, DKV. Ya DKV ya. Desain komunikasi visual ya. Mungkin kalian tanya, untuk apa sih difraksi dan interferensi perlu kalian pelajari ya? Nanti penggunaannya di arsitektur apa gitu ya? Mungkin nanti di DKV untuk apa gitu ya? Mungkin itu pertanyaannya seperti itu ya. Nanti penggunaannya itu untuk apa gitu ya? Ya secara umum itu kan cahaya itu ya. Jadi kalau cahaya itu kan berkaitan juga dengan katakanlah misalkan untuk kaitannya dengan ini ya, visual ya. Visual dari sebuah objek gitu ya.
Jadi kalau termasuk sebetulnya kalau menurut saya sih lebih banyak kalau bidang kalian ya, dengan komunikasi visual ya, berkaitan dengan pencahayaan itu lebih banyak di aspek itu tadi ya, apa itu terkait dengan pembiasan dan pemantulan ya. Kalau sudah masuk yang lebih dalam lagi kayak difraksi, interferensi itu mungkin penerapannya nggak sebanyak yang sebelumnya ya tentang pemantulan dan pembiasan itu ya. Tapi ya tetap terkait juga ya. Soalnya itu kan terkait dengan kemampuan pandang manusia. Jadi kan kita melihat objek atau bisa memisahkan satu objek itu kan ada batasnya ya. Kalau misalkan gini, gampangnya gini loh. Misalkan sebuah benda ya, jaraknya 1 meter ya. Kalau kalian amati pada jarak dekat kan kalian bisa melihat jarak kedua benda tersebut gitu ya. Ya, jaraknya 1 meter. Kalian lihat pada jarak 1 meter. Itu kan kalian masih bisa melihat jarak kedua benda kan dia. Tapi akan lain ceritanya kalau benda itu saya taruh pada jarak yang jauh ya. Misalkan saya taruh pada jarak 1 kilometer. Kan kalian melihat seakan-akan apa? Benda itu menyatu kan gitu ya. Ya. Padahal kan enggak gitu ya. Ya sama seperti kayak kita melihat rel kereta api lah gitu ya. Kalau rel kereta api kan terdiri dari dua batang ini ya, 2 batang rel ya. 2 batang baja rel itu kan. Kalau kalian lihat dari tempat yang jauh kan seakan-akan kedua rel menyatu kan. Padahal kan tidak ya. Nah itu kaitannya dengan ini, dengan difraksi itu tadi ya. Sebenarnya itu fenomena difraksi itu ya. Seperti itu ya. Jadi difraksi kan ada kaitannya dengan itu celah tadi kan. Kaitannya dengan celah. Celah apa ya? Celah pada mata kita kan. Pertama kan ada lapisan celah ya. Apa namanya? Celah-celah yang dapat pada mata ya. Celah pada lensa mata gitu ya. Itu sih ya itu efek dari difraksi kan gitu ya. Ada batas-batas kemampuan. Istilahnya itu apa ya? Istilahnya itu daya resolusi, daya pisah. Jadi kemampuan dari daya pisah. Kalau mata ya lensa mata ya. Kalau kamera ya lensa kamera dan seterusnya. Itu ya penerapan dari difraksi ya, salah satu. Itu pun juga terkait dengan panjang gelombang gitu ya. Kalau panjang gelombangnya semakin panjang ya ini semakin semakin kemampuan daya pisahnya semakin lebih besar ya daripada kalau menggunakan panjang gelombang pendek. Jadi terkait juga dengan pemilihan warna nanti itu ya. Terkait dengan pemilihan warna. Ya sama kayak gini. Kenapa kok lampu lampu bahaya ya? Lampu bahaya atau lampu bahaya lah untuk ngerem atau apa itu kok berwarna merah ya? Kenapa kok nggak berwarna biru? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya apa itu? Kenapa kok lampu bahaya ya? Misalkan pada mobil itu loh, atau pada motor ya. Untuk ngerem kan langsung nyala lampu merah ya. Kenapa kok pakai warna merah itu? Kenapa kok nggak pakai warna kuning atau warna biru gitu? Atau warna putih ya? Tahu alasannya kenapa itu? Tahu? Ya kaitannya dengan yang saya bahas ini tadi ya. Kaitannya dengan panjang gelombang kan itu. Merah itu panjang gelombangnya panjang gitu ya. Jadi kalau panjang gelombangnya panjang itu nanti difraksinya itu kecil ya. Jadi pada jarak yang jauh pun masih kelihatan. Tapi kalau dilihat oleh mata kita ya. Tapi kalau pakai warna-warna yang lain, nah itu nanti pada jarak yang lebih pendek gitu ya. Nah itu ada beberapa contoh penerapan hal-hal yang saya bahas ini cahaya gitu ya. Pada bidang-bidang yang nanti akan kalian tekuni ya. Baik itu di arsitektur, di
ini ya PWK ya, wilayah dan kota ya, penataan kota banyak itu ya, penataan kota, penjayaan kota gitu ya. Itu juga harus memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan barangkali? Sudah nggak ada ya. Oke, kalau kalian nggak ada ditanyakan, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama.